udah kelihatan belum, teman-teman? Oke. Kalian udah buka subnya belum? Yang lain? Aman lah ya. Ya udah. Ini aku mulai nggak apa-apa. Aku tunggu 4 menit lagi ya. 8:15 kita mulai. Kalau ini analisis gempanya kemarin disuruh pakai static equivalent atau dynamic linear? Dik, pakai respon spektrum atau pakai static equivalent? Respon, Mas. Responnya. Oke. Tapi biasanya respon itu ada selisih sama statik. Jadi nanti mainkan scale faktor. Biar sesuai. Ntar lah.
Nah, kayak mulai. Jadi pertama-pertama itu pilih yang new model atau control new, nanti keluar tampilan seperti ini. Nah, kayak gini. Ini kalian bisa pakai build setting dari defaultnya. Nah, ini untuk code grade-nya udah pakai peraturan terbaru ASC 318. Stylenya juga ASC 14. Oke. Nah, kalau misalkan di sub nanti keluarnya tampilannya agak beda. Tapi definisinya sama. Jadi nentuin grid line umum. Ini kalian bisa skip dulu. Jadi bentar. Untuk satuannya fit ya. Pakai metrik. Oke. Berapa lantai? Bangunan terdiri atas 3 lantai. Dengan tinggi lantai 1, 3,5 meter. Dan tinggi lantai 1, 2, 3,5 meter. Lantai 3, 3 meter. Oke. Number of stories, 3. Typical story-nya 3. Untuk yang bottom-nya 3,5. Konfigurasinya kan seperti ini. Nah, ini kalian mending yang untuk awalnya langsung oke dulu aja. Nanti kita mau divide di grid-nya. Nah, udah selesai seperti ini. Saran aku, kita ngedefine dulu semua materialnya sama semua section properties-nya. Jadi, di tampilan yang sini, itu mencet define, masukin material properties-nya. Ini kan ada 2, ada beton sama tulangan. Tulangannya itu rebar, jangan pakai steel. Jadi kita masukin yang beton dulu, kita pakai user. Nah, material name-nya kita isi 30 MPa. Ini mesh density-nya aku biasanya pakai 2400. Nanti kalian juga di sub kurang lebih seperti ini. Cuma mungkin tampilannya agak beda. Modulus elastisitas kan rumusnya 4700 akar F aksensi ya. Akar mutunya. Jadi 4700 kali 30 pangkat 0,5. 4700 akar F aksensi. Oke. Poisson ratio-nya nggak usah diganti, default. Nah, di sini kita ganti untuk mutunya. 30 MPa. Oke. Setelah kita beton, kita masukin rebar. Rebar tulangan. Nah, kita gunain yang BJ550. FY420. BJ400. BJ50, FY400. Specific mesh density-nya kita buat 7850. Untuk modulus elastisitasnya kan 200.000 ya. Nah, ini biasanya kalau FY400 itu kalian coba cek. Itu kalau nggak salah BJ50. BJ50 TD. Kalau 550 itu biasanya 420, 550. Kalau 400 itu kalikan 1,15 kalau nggak salah. Atau nggak 1,5-nya. Tapi untuk yang FU-nya ini kita nggak seberapa pengaruh, soalnya kan kita masih konsep linear ya. Jadi untuk yang mainin FU biasanya udah masuk ke non-linear. Itu biasanya udah materi S2. Oke. 200.750. Oke. Oke. Nah, itu untuk define dari material properties-nya. Selanjutnya masuk ke section properties-nya. Section properties itu buat penampang dari masing-masing elemen struktur. Seperti balok, kolom, sama plat. Kita masukin yang balok dulu ya. Balok. Add new property. Nah ini. PI4, PI1. Kita masukin materialnya, jangan lupa masukin yang beton, FC30. Lalu untuk width sama depth-nya sesuai yang pada soal 400-600. Jadi depth-nya 600, width-nya 400. Dan kebalik ya. Kalau balok itu
sisi tingginya yang panjang. Soalnya dia menahan momen. Selanjutnya untuk reinforcement-nya, ini kasih M3 design only. Karena dia kan nggak nahan aksial, nahan momen. Longitudinal bars-nya ada FY400, confinement juga FY400. Kalian sebenarnya bisa mainkan di sini untuk tulangan sengkang kan biasanya pakai tulangan polos, biasanya pakai FY240. Untuk covernya kita pakai cover beton interior, jadi kurang lebih 40 mm. Kalau eksterior jangan lupa 50 mm. Oke. 400-600. Oke. Nah, karena BI1, BI2, BI3 ini, sampai BI4 ini sama, kita tinggal copy aja. Add copy, BI2, oke. Add copy, BI3, oke. Add copy, BI4, oke. Selanjutnya, BI5. BI5 ini 300-500. Add copy, BI5, 300-500. Nah, karena internalnya semua sama ya, untuk yang reinforcement-nya ini kan sama semua, jadi nggak usah diganti, cuma ganti dimensionnya doang. Lalu BI6, ini masukin juga 250-400. Oke. Nah, BA1 sampai BA3 ini disamakan 250-400 juga. Oke. Nah, untuk kolomnya semua setipe 600-600. Nah, kalau untuk kolom, kalian tergantung sih, kalian mau add copy juga bisa. 400-400, tapi jangan lupa untuk reinforcement-nya diganti. Diganti karena dia ada aksial. Jadi, ada tambahan di sini, ada longitudinal sama confinement-nya. Tapi karena kita cuma untuk desain, bukan untuk cek, jadi untuk yang hal ini dikosongin dulu. Biasanya kalau misalkan kita udah nemu gayanya, kita ketemu tulangannya, baru nanti dimasukin untuk cek struktur kita udah oke atau tidak gitu. Oke. Oke. 600 ya? Oh iya, sorry. 600. Oke. Lalu untuk tebal plat. Nah, plat itu biasanya dimodelkan dengan shell. Jadi ada 3 komponen kalau di sini. Ada join, ada frame, ada shell. Shell ini bisa bisa berupa wall juga nanti. Kalau di sub kalau nggak salah. Nah ini add new property, select tebal 120, 130, shelting. Nah ini nanti 120. Nah ini kenapa kok pakai shelting, kenapa kok nggak membran, kenapa kok nggak layer. Jadi kalau misalkan shell itu dia bisa mentransfer gaya-gayanya, sedangkan membran itu cuma mentransfer gaya aksialnya doang. Jadi kita gunakan shelting itu buat mentransfer beban merata pada shell ke frame. Seperti itu. Oke. Udah, setelah kita define semua, kita masuk ke beban. Kenapa? Itu yang di soal itu ada tulangan longitudinal untuk kolom menggunakan 3 pitch direction itu apa ya? Oh, itu bisa langsung dimasukin jadinya. Masukin ke kolom tadi, modify, yang reinforcement-nya. Nih. Jadi untuk yang arah, ini kan ada arah 2 sama arah 3 kan? Bisa kelihatan belum di sini? Iya. Nah, itu jumlahnya. Di sini arah 3 menggunakan 3 masing-masing arah diameter 9. Ini tuh penomoran dari diameter nominal diameter. Coba dicek di SNI tulangan ada. Jadi masing-masing 3 untuk longitudinalnya. Nah ini, kalian bisa cek di sini. Kalau pagar 9 itu ini loh. Di sini kan masih belum ada. Kita tambahin.
ya, masih belum ada. Bentar. Kecil ya tulangannya ya. Bar areanya. Kalian ada SNI tulangan nggak? Ada yang punya nggak? Aku masih belum ada SNI material sih. Untuk sementara ini diloncatin dulu ya, Dek ya. Ini nggak seberapa pengaruh sih. Ini cuma buat nanti ngecek apa strukturnya udah oke atau belum. Soalnya kan kita juga masih reinforcement to design kan, bukan to check. Kalau di to check baru nanti waktu verify all member dia udah pas atau not pas gitu. Oke. Ada aja dulu sementara. Selanjutnya kita masuk ke beban, nge-define beban. Jadi masuk ke load pattern. Karena di sini cuma ada dua load pattern. Ada 3 sebenarnya, ada juga beban gempa. Beban gempa E sama X. Ini kan date-nya udah ada, live-nya udah ada. Oh ya, aku ajarin sekalian kalian untuk masukin beban gempa ya. Ada EX untuk static equivalent. Static equivalent. Seismic. Pakai ASCE, add new load. Nah, ini kita pakai modify. Kita di Padang ya ini ya. Nah, untuk RSA-nya itu bisa cari di Puskim. Ada yang punya aplikasinya, Puskim terbaru, 2019. Sorry ya, lemot. Sebentar, ini 2011, ada yang 2019. Sorry. Nah, ini. Nah, ini kalian nama kota Padang. Nah, didapatkan kan respons spektrum seperti ini ya. Kita cek untuk site tanahnya itu di jenis tanah C, kondisi sedang. SBC batuan, C itu batuan. Nah, kita nanti butuhin SS sama S1 dalam perhitungan analisisnya. Atau nanti ekuivalennya nanti aja ya. Nanti aja deh ekuivalennya. Kita masuk ke respons spektrumnya dulu aja. Ini function. Respons spektrum Padang. Nah, ini. Kita masukin
SS S1-nya. 1,1245, S1-nya 0,5737. Length 20 detik. Ini kita ganti C. Tapi biasanya kalau C ini, FA sama FV di tiap-tiap negara itu beda. Jadi kita harus cari dulu nilai koefisien FA sama FV-nya. Dapat dari mana FA sama FV? FA sama FV bisa dilihat di peraturan. Di tabel sini. Tabel 6 situs. Bentar, ini aku copy dulu ini. Jadi kalau misalkan kita pakai default di ETABS yang tadi ini tuh beda sesuai peraturan kita SIA-nya. Nah, kita harus memperhitungkan dulu nilai FA sama FV apakah konstantanya berapa gitu. Ada yang bingung nggak? Bentar. Wait. Nah, ini. Di tabel 6, SCN 1726. Coba nanti kalian cek. Di situ kita kan koefisien situsnya SC. Ya kan? Kelihatan belum? Besarin aja deh. Nah, untuk S1-nya, tadi berapa S1-nya? 1,1245. Terus 0,5737. Nah, ini kan S1-nya itu di antara 1 sama 1,25 di SC. Karena tidak ada perubahan nilai di SC, kita langsung gunakan 1,2. Selanjutnya untuk FV-nya, untuk S1-nya kan 0,57, jadi 0,5 sampai 0,6 di SC. Ini kan ada perubahan, jadi harus diinterpolasi secara linear. Kita masukin di sini 0,5, 0,6, 1,5, 1,4. Kembali 5, 1,5. Kok membesar ya? Oh, sorry. Endingnya. Nah, ini ketemu 1,4263. Masukin. Nah, hasilnya ini FA sama FV-nya dimasukin ke ETABS. Berapa tadi? 1,2, 1,426. Nah, kita cek ya. SDS-nya 0,899, SD1-nya 0,544. Kalau kita lihat di respon spektra, lu kok beda? Oh, sorry. Jadi kita belum ganti ininya. 1,12, 45, 0,5737. Oke. Nah, ini SDS-nya 0,99 sama 0,55. Nah, ini kan 0,89, 0,9 ya. 0,9, 0,55. Udah sesuai ya, Dek ya? Paham nggak? Sampai sini paham nggak? Pembuatan respon spektrum. Mas, tapi itu yang di ETABS itu yang side class itu emang F ya, Mas? Nah, kalau kita masukin C, lihat ya, FA, FV-nya itu nggak sesuai. Loh, beda kan? 1 sama 1,3.
Jadi tergantung situs gempanya ada di mana. Karena kita menggunakan SCI tadi, ini pakai situs gempa yang ada di Amerika. Oh iya iya. Gitu. Jadi kita masukin yang di F. Lalu kita interpolasi sesuai tabel tadi. Tabel 6 ya kalau nggak salah ya. Tabel 6 ya. Koefisien situs. Coba kalian cek di peraturan SNI 1726. Jadi masukin aja nilainya 1,2, 1,426. 1,2. Nah, ketemu kan 0,9, 0,55. Udah sesuai. Oke. Oke. Nah, setelah itu tadi kita udah beban mati sudah, beban hidup sudah, beban gempa sudah. Masuk ke load case. Jadi load case ini untuk ke-define kalau kalau tadi ada beban respons spektrum itu sebagai beban ini linear dinamiknya. Kita buat RS X untuk yang ke arah sumbu X. Scale faktornya kita gunakan sebentar. Ini apakah ada penjelasan pakai tipe struktur SRPMK enggak? Nggak ada ya? Jadi gini, untuk scale faktor itu rumusnya G kali I per R. R-nya tergantung apa? R-nya tergantung tipe strukturnya. Kalau misalkan sistem rangka pemikul khusus, itu R-nya 8. Kalau menengah, R-nya 5. Kalau biasa itu R-nya 3. Itu dapat dari mana? Nanti coba kalian cek di SCNI 1726. Ada tabel dari masing-masing tipe struktur. I-nya juga tergantung importance faktornya. Kategori resiko bangunanmu itu bangunan 1, 2, 3, atau 4. Kalau 4 itu biasanya I-nya 1,5. 1, 2 itu biasanya I-nya 1. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita ganti 9810 kali I-nya 1 bagi 8. Ini kita ganti RS Padang. Oke. Kita add lagi RSY. Nah, untuk RSY kita U-nya pakai U2 ya, karena U2 kan yang ke arah sumbu Y. Oke. Ada yang mau ditanya lagi, teman-teman? Dari sini? Yang masih bingung? Belum ada. Belum. Oke. Sebentar, ini aku baru ingat sesuatu. Ini lebih baik kita buat SD ini bukan sebagai beban mati. Oh iya, iya. Ini ada tulisannya beban mati tambahan. Sorry. Kita masukin di sini jangan dead. Soalnya kalau dead ini nanti waktu kita ngitung berat struktur efektifnya nggak sesuai nanti. Nah, ini buat static equivalent. Kalau static equivalent, kalian bisa masukin di load pattern. Kita masukin yang X-nya dulu tanpa eksentrisitas. Nah, ini. Jadi static equivalent ini gunanya untuk ngecek apakah hitungan respons spektrum terhadap Bézier-nya atau gaya geser dasarnya itu udah sesuai belum. Itu pengaruh banget nanti kalian belajar ketika beton, ketika sama gempa juga. Jadi untuk sementara kita pakai program calculator-nya dulu. Nah, SS di sini. SS-nya tadi berapa, teman-teman? 1,1245. S1-nya, kebalik ya? Enggak benar, 0,57. Nah, ini juga sama. F-nya kita masukin sendiri. 1,2. Nah, ini kalian bisa lihat dari sistem struktur bangunan kalian. Kita anggap kita membuat SRPMK ya. Oke. Ini satunya juga ke arah Y. Tanpa eksentrisitas. Oke. Udah. Lalu kita masuk ke sebentar.
Ada lagi nggak yang harus bisa kita define? Oke, nggak ada yang define, kita masuk ke sini. Masuk ke mana? Model case. Model case-nya kita cek. Number of modes-nya. Nah, biasanya kalau aku ada referensinya itu gini. Ini kan berapa lantai nih? 3 lantai kan. Jadi number of modes-nya kita pakai minimal 3n kalikan 4. Jadi kalau misalkan ada 10 lantai, kita pakai 40 modes. Gunanya buat apa? Nanti buat model mass partisipasi. Nanti pengaruh nanti buat gempa. Minimal 90%. Ini udah oke. Lalu Mesh-search. Mesh-search ini buat ngitung berat struktur efektif. Kalian ganti ke specific load pattern-nya add 1, SDL-nya 1, untuk yang beban hidupnya itu berkurang jadi 0,25. 0,25 sampai 0,3. Aku pakai 0,25 biasanya. Oke, soalnya minimumnya 25%. Oke, setelah itu, setelah kita udah define semua, kita mulai gambar sesuai denah. Nah, karena ini kan denahnya masih belum sesuai ya layoutnya, kita buat di sini, modify grid. Nah, kita lihat dulu untuk tinggi lantainya 3,5, 3,3. Kita modify 3,5, 3,5, 3, 3,5, 3,5, 3. 1, 2, 3. Strukturnya sama atau enggak nih? Sama ya, lantai 1 sampai lantai 3. Seperti ini ya. Halo teman-teman. Ya, harusnya. Sama ya. Oke. Sorry. Sumbu X-nya kita masih belum ganti. Nah, ini kalian bisa ganti modify-nya di sini. Untuk yang X-nya. Nah, kita bisa mulai. Sebentar. Biasanya kalau etaps itu mulainya dari kiri ke kanan. Kalau di sini kan layoutnya kan dari kanan ke kiri ya. Ya kan? Kita ngikutin aja sesuai soal. Nah, di sini yang dominan untuk yang ke arah sana itu ada 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini kalian mau buat define 6,5 juga nggak apa-apa. Karena di sini ada balok anak. Balok anak. Oke, kita buat dulu. Di sini ada spacing ya. 7 ke 6 ada berapa? 2,75. 6 ada berapa? 2,75. Aku makai grid yang dominan ya. Kalau yang aksen kalian mau buat nggak apa-apa. Tergantung referensinya dari masing-masing. Ini 5. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, 5 tuh 5 ke 4 ada 7. 4, 7, 7, 7, 3,5. 7, 7, 7, 3,5. Nah, kurang lebih kan seperti ini ya. Ada 3 portal besar, setengah-setengah. Oke, benar. Sekarang yang sisi X-nya. Kita mulai dari grid G. G, E. Oh, ini balok. Kok aneh ya? Ya udah kita ikutin aja GF. G, F, E, D, C, B,
G ke F2, F ke E2, E ke D 1,6, D ke C 1,6 juga ya. C ke B ada 3, B ke A ada 3. Oke. Nah, udah selesai. Nanti view-nya akan berubah. Nah, kurang lebih seperti ini. 3,5, 3,5, 3. Nah, ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Ini kurang 1 menit lagi. Kita mau gambar ini. Halo? Teman-teman? Belum ada, Pak. Apa? Belum ada. Oke, oke. Ya udah, kita langsung gambar aja ya. Kalian bisa gambar itu gini biasanya. Kalau aku di ETABS itu ada di sisi kiri. SAP juga ada sih seharusnya. Jadi ini ada frame, ini ada column, ini ada shell. Frame itu buat kita gambar balok sama kolom. Ini kolom ini shortcut. Aku suka pakai ETABS. Kenapa? Soalnya dia spesialisasi khusus struktur. Jadi banyak shortcut-shortcut yang memudahkan kita untuk desain struktur. SAP itu lebih general, bisa pakai dam, rel kereta api, dan lain sebagainya. Pokoknya struktur-struktur yang non-struktural gedung tuh dia bisa. Kalau ETABS ini lebih spesial lah, lebih khusus gitu. Ini aku stop share dulu, terus share link yang baru ya buat gambar untuk sama analisis strukturnya.